Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera buat kita semua. Kita masuk di materi bab 8 akuntansi piutang. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Dan biasakan menonton videonya sampai selesai supaya tidak gagal paham. Oke, saya Rudi Abdullah, SE, MM, AK, CA. Lanjut. Klasifikasi piutang atau account receivable. Jumlah yang akan ditagih dari pelanggan sebagai akibat penjualan barang atau jasa secara kredit biasanya dapat ditagih dalam jangka waktu relatif pendek, 30 sampai 60 hari. Ini yang bagi berutang, orang yang sering berutang tahu banget ini. Nah, klasifikasi piutang. Piutang wesel, tagihan perusahaan kepada pembuat wesel, yaitu pihak yang berhutang kepada perusahaan, baik melalui pembelian kredit ataupun meminjam sejumlah uang. Ini wesel. Pihak terutang berjanji membayar sejumlah tertentu berikut bunganya dalam waktu yang telah disepakati. Janji tersebut ditulis formal dalam sebuah wesel atau promise. Bagi pihak yang berjanji membayar, instrumen kredit disebut wesel bayar. Bagi yang dijanjikan menerima pembayaran, instrumen dinamakan wesel tagih. Oke, kita lanjut. Saya kira ini saja ya. Ini klasifikasian dari piutang wesel. Klasifikasi piutang sama piutang lain-lain, ada receivable. Misalnya piutang bunga, piutang dividen, piutang pajak, dan tagihan kepada karyawan. Jika piutang tersebut dapat ditagih dalam jangka waktu 1 tahun, maka diklasifikasikan sebagai aset lancar. Pengendalian internal piutang. Kalau kemarin kita berbicara tentang pengendalian internal kas. Nah, prinsip-prinsip pengendalian internal dalam bab 7 digunakan sebagai dasar dalam penetapan pengendalian internal atas piutang usaha atau piutang dagang. Ada pemisah tugas dan fungsi, pemisah antara fungsi penjual dan fungsi kredit. Otorisasi yang pantas untuk setiap transaksi. Jadi persetujuan pemberian kredit untuk penjualan hanya boleh dilakukan oleh manajer kredit, bukan manajer penjualan. Nah, ini sudah kita ulangi ya di pertemuan selanjutnya tentang tanda tangan. Jadi kalau ada orang utang itu yang memberikan persetujuan adalah bagian kredit, jangan manajer bagian penjualan. Ini kaitannya dengan pengendalian intern. Pengakuan piutang usaha. Akun piutang usaha timbul karena adanya penjualan barang secara kredit yang kemudian dapat diakui dengan adanya transaksi retur penjualan dan penyesuaian harga jual, dan pada akhirnya penagihan baik tanpa ataupun disertai pemberian potongan penjualan. Nah, ini akun piutang usaha karena timbul adanya penjualan secara kredit. Ya enak ya kalau orang berutang kemudian bayar tepat waktu, tapi sekarang terbalik, lebih galak yang punya utang daripada yang memberikan utang. Makanya hati-hati bagi yang punya uang. Oke.
Pengakuan piutang usaha. Jurnal yang dibuat menjual kredit terjadi ketika terjadi transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Jurnalnya yaitu piutang usaha pada penjualan, account receivable pada sales. Ayat jurnal yang dibuat penjual ketika menerima kembali sebagian barang dagang yang telah dijual dijual secara kredit atau pada saat diberikan penyesuaian penagihan harga jual kepada pelanggan. Jurnalnya retur penjualan dan penyesuaian harga jual pada piutang usaha. Oke. Ini kalau masalah jurnal ini sebenarnya kalau sudah kemarin berdalam di pengantar akuntansi 1 itu sudah dalam di situ, sudah bagus. Kalau sudah bagus memahami metode atau cara melakukan jurnal, maka ini juga tidak masalah. Oke, ini juga sama ya. Ini yang dilihat adalah bagaimana pengakuan piutang usaha, terutama pencatatannya. Piutang usaha tak tertagih. Piutang usaha yang dilaporkan dalam neraca harus dicatat sebesar nilai yang dapat direalisasi. Maksudnya, harus menunjukkan suatu jumlah yang kemungkinan besar dapat ditagih setelah memperhitungkan besarnya kredit macet. Nah, tapi di perusahaan tidak begitu. Tapi ini agak teknis ya. Kebanyakan juga di perusahaan mau tertagih mau tidak tertagih catat seperti itu. Karena ada implikasinya, ada dampaknya yang lain. Salah satunya ya pajak. Oke, beban yang timbul atas tidak tertagihnya piutang usaha atau kredit macet akan dicatat sebagai beban operasional dengan nama akun beban kredit macet, beban piutang ragu-ragu, beban piutang tak tertagih. Nah, ini tergantung dari kondisi perusahaan ya, kaitannya dengan piutang usaha tak tertagih ini. Tapi kalau hari ini dengan banyaknya debt collector ini agak susah ya, apalagi kasus di televisi itu banyak sekali tak tertagih, angkat barangnya. Tapi kembali lagi ke kebijakan perusahaan, jangan karena saya bilang debt collector terus langsung sewa debt collector. Oke, kita lanjut. Nah, 2 metode untuk menilai, mencatat atau menghapus piutang tak tertagih. Metode hapus langsung dan metode pencatatan. Direct write-off method, allowance method. Untuk metode pencadangan, mari kita lihat apa itu metode pencadangan dan metode penghapusan langsung. Nah, metode hapus langsung. Metode ini kerap digunakan terutama oleh perusahaan yang memiliki badan usaha seperti restoran, hotel, rumah sakit, kantor pengacara, kantor akuntan publik, dan toko eceran dengan skala bisnis yang relatif kecil. Faktor yang menjadi alasan diterapkannya metode hapus langsung: terdapat situasi di mana sangat tidak memungkinkan bagi perusahaan untuk mengestimasi besarnya piutang usaha yang tidak tertagih sampai akhir periode. Perusahaan sebagian besar menjual barang dagangnya secara tunai sehingga jumlah beban atau piutang usaha tak tertagih dapat dikatakan sangat tidak material atau jumlahnya sangat sedikit. Nah, kalau kondisinya seperti ini, oke. Maka piutang tak tertagih itu tidak perlu dilakukan penghapusan secara bertahap, tapi dilakukan penghapusan secara langsung, karena memang ya yang pertama ini tadi bisa jadi yang punya utang itu sudah tidak ada kabarnya, sudah meninggal atau sudah pindah kota. Kalau yang kedua ini jumlahnya tidak banyak, ya mungkin beli barang secara kredit ya nilainya 10.000, 20.000 atau sampai 100.000. Nah, sehingga bagi perusahaan itu dianggap bahwa ini sedikit saja, tidak usah
tidak usah dicatat lagi untuk selanjutnya, langsung dihapus saja. Tapi itu kembali ke kebijakan perusahaan. Jangan karena kita ditempatkan di bagian kredit langsung kita hapus kreditnya orang semua. Saya juga mau itu datang kredit di tempatnya bos. Oke ya, kita lanjut. Metode hapus langsung. Beban kredit macet atau beban piutang tak tertagih hanya akan dicatat atau diakui apabila benar-benar terjadi, apabila telah terjadi pelanggan tertentu menyatakan tidak bisa membayar, bukan berdasarkan pada kerugian estimasi. Nah, ini seperti yang tadi itu sebetulnya, sebaliknya dari yang tadi. Jadi kalau memang betul-betul itu sudah tidak bisa lagi membayar utangnya, ya sudah, mau tidak mau hapus langsung. Tapi seperti yang saya jelaskan juga tadi di awal, bahwa tidak semua perusahaan ketika ada utang tak tertagih itu dilakukan penghapusan langsung, tidak. Karena perlu dipahami bahwa piutang itu menjadi pengurang atas pajak yang akan kita bayar. Itu di dalam ilmu audit, utang itu sebetulnya tidak boleh, piutang itu sebetulnya tidak boleh dihapus langsung, karena akan mengurangi jumlah pajak yang akan kita bayar. Dia sebagai pengurang. Tapi kalau ya mau berbuat baik kepada negara, ya sudah, setiap orang yang berutangnya diikhlaskan saja, supaya pajaknya tidak dikurangi dengan jumlah piutangnya kita. Ya hitung-hitung sedekah lah. Oke, kita lanjut ya. Masih tentang metode hapus langsung. Metode hapus langsung sangat sederhana, namun tidak sesuai dengan konsep penandingan atau matching konsep. Karena beban kredit macet seringkali dicatat dalam periode yang berbeda dan periode di mana pendapatan terkait dicatat. Metode ini diterapkan ketika besar kredit macet sangat kecil, sehingga berdasarkan prinsip materialitas, metode ini bolehlah digunakan. Namun secara keseluruhan, menurut prinsip akuntansi berlaku umum atau PABU, metode ini tidak diperkenankan untuk tujuan pembukuan. Oke, saya kira sama seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, metode pencadangan. Sepanjang periode di mana penjualan kredit itu terjadi, estimasi mengenai besar piutang usaha yang tidak tertagih dibuat. Didasarkan pengalaman masa lalu, selalu saja ada pelanggan yang tidak mampu membayar. Dengan menggunakan metode pencadangan, besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih akan diakui atau dicatat dalam periode yang sama sebagaimana penjualan kredit dicatat, tanpa harus menunggu terjadinya actual loss yang mungkin baru saja terjadi setelah periode penjualan berlangsung. Besarnya estimasi didasarkan hasil pengamatan atau pengamatan masa lampau mengenai jumlah penjualan usaha yang macet. Jadi begini, kita sebagai manajer di salah satu perusahaan itu memang, apalagi di bagian penjualan, kita harus pintar-pintar melihat konsumennya kita. Metode pencadangan ini terjadi karena begitu banyaknya piutang-piutang di luar yang tidak tertagih. Hari ini seperti umpamanya perusahaan otomotif itu sangat pintar sekali kalau melakukan penjualan barang. Ya, kita melakukan penjualan kredit, tetapi surat-surat dari kendaraan itu masih dipegang oleh perusahaan. Beda halnya seperti umpamanya perusahaan mebel yang memang tidak punya surat-surat, yang memang kadang juga karena kita kenal dengan orang di sekitar situ, maka mau tidak mau kita lepas mebelnya kita. Tetapi apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian adalah, ya itu dia tadi, kredit macet.
dan kadang agak susah kita melakukan estimasi ya. Jadi metode cadangan ini juga harus dilihat kondisi perusahaannya. Tidak semua kemudian perusahaan bisa menerapkan metode cadangan. Oke, selanjutnya, nah ini metode pencadangan. Ini ayat jurnalnya ya. Ayat jurnal untuk mencatat besarnya estimasi atas beban piutang tak tertagih adalah pencadangan piutang ragu-ragu. Nah, beban piutang tak tertagih, cadangan piutang tak tertagih. Ini sama seperti tadi, ini kita berbicara tentang metode pencadangannya. Dalam hal ini ayat jurnal penyesuaiannya, ayat jurnalnya sorry. Jika nanti perusahaan mendapati bahwa ada pelanggan tertentu yang tidak bisa membayar, maka ayat jurnal yang dibuat adalah penghapusan piutang, cadangan piutang tertagih terhadap piutang usaha. Ini adalah kondisi yang sangat tidak bagus untuk perusahaan ya, karena kebanyakan kita sudah cadangkan untuk dilakukan penghapusan, tetapi yang diinginkan perusahaan adalah semua piutang itu bisa ditagih. Tapi dengan kondisi kalau sudah dicadangkan itu berarti itu sudah masuk di keadaan yang ya mungkin kita sudah dapat informasi bahwa si A, si B ini sudah tidak dapat lagi melakukan pembayaran atas utangnya. Oke. Nah ini. Kadang kalau setelah perusahaan menghapus piutang usahanya ada pelanggan tertentu, ternyata pelanggan tersebut beretikat baik dan membayar sebagian utangnya. Yang harus dilakukan, perusahaan harus membalik jurnal penghapusan piutang dan telah dibuat sebelumnya. Sejumlah yang dapat ditagih kembali oleh perusahaan, kemudian dicatat penerima kas harus hasil penagihan tersebut. Nah ini yang sering juga terjadi di masyarakat. Terkadang juga di perusahaan itu, tapi ini satu mungkin ya di antara 1000 kayaknya, bukan 100, satu di antara 1000. Jadi kadang juga di perusahaan itu utang yang sudah begitu lama sampai perusahaan itu melakukan pencadangan, bahkan sudah penghapusan terhadap piutangnya, tiba-tiba ada orang yang datang membayar piutangnya tadi. Itu berarti malaikat itu, orang-orang yang mengingat utangnya. Karena hari ini yang lebih kejam itu adalah yang meminjam uang. Pasti yang meminjam uang mendengar materi ini senyum-senyum ini. Oh ini caranya seperti ini ya. Kita pinjam lama saja supaya perusahaan itu dihapus. Oke, nah ini adalah jurnal baliknya. Oke, kita lanjut ya. Dua cara menentukan besarnya estimasi atas piutang tak tertagih. Sebesar persentase tertentu dari jumlah penjualan berdasarkan data historis. Yang kedua, sebesar persentase tertentu dari jumlah piutang usaha. Ada dua metode, berdasarkan persentase tertentu dari jumlah akhir piutang usaha berdasarkan data historisnya, berdasarkan klasifikasi pengelompokan utang piutangnya. Oke, kita lihat. Ini adalah estimasi atau perkiraan-perkiraan yang kita lakukan atas piutang tak tertagihnya. Ya, jadi kita juga sebagai pemilik perusahaan, apalagi kita manajer bagian penjualan atau bagian kredit, dalam kita melakukan estimasi itu harus kita komunikasikan dengan pimpinan. Karena dalam kita melakukan estimasi itu harus kita mengumpulkan informasi supaya kita tidak salah estimasi. Oke. Perusahaan menetapkan estimasi bahwa 2% dari total penjualan kreditnya tidak dapat ditagih. Penjualan kredit yang terjadi selama periode berjalan, yaitu tahun 2010, adalah 650 juta.
jumlah bruto piutang usaha pada akhir periode, yaitu akhir tahun 2010, sebesar 121 juta. Sedangkan akun cadangan piutang tak tertagih pada akhir periode, pada awal periode sebelum ayat jurnal penyusuan bersaldo kredit 6.500.000. Pada akhir periode ayat jurnal penyesuaian yang perlu dibuat oleh perusahaan untuk mencatat besarnya estimasi kredit macet tahun 2010 adalah, ini adalah jurnalnya. Beban piutang tak tertagih terhadap cadangan piutang tak tertagih, yaitu 20% kali 650 juta, yaitu 13 juta. Oke, nanti sebentar ya, kita jelaskan dulu berbagai macam estimasi yang ada di dalam perusahaan. Estimasi berdasarkan persentase tertentu dari jumlah penjualan. Setelah ayat jurnal penyesuaian di atas diposting, maka besarnya piutang usaha bersih yang akan dilaporkan dalam neraca per 31 Desember adalah piutang usaha 121 juta, cadangan piutang tak tertagih 19.500.000. Piutang bersihnya yaitu 101.500.000. Sedangkan laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2010 akan menyajikan beban piutang tak tertagih sebesar 13 juta sebagai beban operasi tahun 2010. Nah, estimasi berdasarkan persentase tertentu dari jumlah piutang usaha. Cara ini menekankan penilaian piutang usaha pada nilai bersihnya yang dapat direalisasi, yang nantinya akan dilaporkan dalam neraca. Ada dua metode. Berdasarkan persentase tertentu jumlah saldo akhir piutang usaha berdasarkan data historisnya. Yang kedua berdasarkan klasifikasi atau pengelompokan umur utang. Ilustrasi metode persentase tertentu dari jumlah saldo akhir piutang. Nah, PT Gemilang Abadi pada akhir tahun 2012 memiliki saldo piutang usaha sebesar 90 juta dan diestimasi bahwa besarnya cadangan kredit macet adalah 5%. Saat ini, sebelum ayat jurnal penyesuaian tahun 2012 dibuat, diketahui bahwa besarnya saldo awal cadangan piutang tak tertagih adalah 3 juta di sebelah kredit. PT Gemilang Abadi harus menambah saldo awal cadangan piutang tak tertagih sebesar 1.500.000 di sebelah kredit agar menghasilkan saldo akhir cadangan kerugian piutang tak tertagih yang besarnya sama dengan estimasi, yaitu 4.500.000 dari hitungan 5% kali 90 juta. Nah, ini ayat jurnalnya. Yang selanjutnya estimasi berdasarkan klasifikasi umur piutang. Piutang akan dikelompokkan berdasarkan masing-masing karakteristik umurnya, berdasarkan atas tagihan jatuh temponya. Karakteristik umur piutang dapat diklasifikasikan menjadi: pertama, belum jatuh tempo; kedua, telah jatuh tempo 1 sampai 30 hari; ketiga, telah jatuh tempo 31 hari sampai 60 hari; telah jatuh tempo 61 hari sampai 90 hari; telah jatuh tempo 91 hari sampai 180 hari; telah jatuh tempo 181 hari sampai 365 hari; telah jatuh tempo di atas 365 hari. Nah, ini 1 tahun itu, atau di atas 1 tahun. Oke, ini adalah ilustrasi metode klasifikasi umur piutang. PT Abadi Jaya sedang mempersiapkan laporan umur piutang per 30 Juni 2012, di mana terdapat salah satu pelanggan yang belum membayar hingga saat ini, padahal jatuh temponya tanggal 9 Maret 2012. Maka lamanya iuran piutang yang telah jatuh tempo dapat dihitung sebagai berikut.
Oke. Jumlah hari atas piutang yang sudah lewat per akhir Maret yaitu 22 hari. Jumlah hari atas piutang yang sudah lewat di akhir April yaitu 30 hari. Jumlah hari atas piutang yang jatuh yang sudah lewat per akhir Mei yaitu 31 hari. Jumlah hari atas piutang yang sudah lewat per Juni yaitu 31 hari. Totalnya 113 hari. Nah, ini adalah ilustrasi metode klasifikasi umur piutang. Nah, ini perhitungan juga untuk estimasi kredit macet. Jadi PT Abadi Jaya pada akhir tahun 2012 memiliki saldo piutang usaha sebesar 886.300 dan cadangan kredit macet atas piutang usaha ini diestimasi berdasarkan masing-masing kelompok umurnya. Saya geser sedikit ya supaya jelas. Nah, ini umur piutang yang belum jatuh tempo, saldonya 75 juta. Estimasi kerugian, estimasi kredit macetnya 2%. Ya pasti kalau dia tidak bayar ya ada kerugian 1.500.000. Nah, ini adalah estimasi yang dilakukan oleh perusahaan. Bisa dilihat ya, dicermati saja metode klasifikasi umur piutang dan estimasi kredit macet. Oke. Jadi berdasarkan tabel di atas, estimasi saldo akhir yang diinginkan untuk cadangan piutang tak tertagih adalah sebesar 3.300.000. Jadi ini adalah ilustrasi metode klasifikasi umur piutang ya. Nah, ini contoh jika saldo awal cadangan piutang tak tertagih yang belum disesuaikan adalah sebesar 1.200.000 di kredit, maka jumlah yang akan ditambahkan ke dalam saldo ini adalah 2.190.000, sedangkan jurnal penyesuaian sebagai berikut, yaitu 3.390.000 dikurangi 1.200.000 sama dengan 2.190.000. Jadi beban piutang tak tertagih pada cadangan piutang tak tertagih adalah 2.190.000. Karakteristik dan akuntansi piutang wesel. Piutang wesel atau notes receivable memiliki tanggal jatuh tempo, due date, maturity date, di mana nilai pada saat jatuh tempo terdiri dari nilai nominal ditambah bunga. Nilai nominal adalah nilai yang tertera pada wesel atau promise. Tanggal kapan wesel akan dibayar disebut tanggal jatuh tempo. Nah, ini ilustrasi akuntansi piutang wesel. Bisa dilihat, sebuah wesel yang bernilai nominal 4 juta, tingkat suku bunga 6% dan jumlah waktu 45 hari diterima tanggal 12 Maret 2008. Untuk menggantikan piutang usaha Tuan X. Jadi jurnalnya piutang wesel pada piutang usaha Tuan X sebesar 400 juta. Saat wesel jatuh tempo, maka jurnal yang diperlukan 45 hari dari tanggal 12 Maret 2008 jatuh pada tanggal 26 April 2008. Bunga yang diterima 6% yaitu dikali dengan 4 juta dikali 45 kali 365 hari dengan total yaitu Rp30.000. Jadi jurnalnya adalah kas senilai 4.030.000, piutang wesel 4 juta, pendapatan bunganya adalah Rp30.000. Nah, ini ilustrasi lanjutnya, dicermati saja ya. Oke, ini yang kedua, masih sama, masih ya 11-12 dengan yang tadi, yang membedakan cuma angkanya. Nah, ini adalah latihan kasus. Saya geser dulu, nanti dikerjakan di rumah, nanti dilakukan simulasi bagaimana cara
melakukan pencadangan. Nah, ini permintaannya. Oke, terima kasih. Oke, itu materi tentang akuntansi piutang ya. Di akuntansi piutang ini kita bisa menarik kesimpulan atau kita menggarisbawahi bahwa kita sebagai pemilik perusahaan atau manajer bagian kredit, dalam memberikan kredit harus juga kita memiliki data-data yang lengkap, terutama terhadap barang-barang atau usaha-usahanya kita atau produknya kita yang nilai nominalnya lumayan tinggi. Jadi harus ada survei terlebih dahulu. Ini yang sering dilakukan oleh pihak perbankan. Itu memang tujuannya satu, untuk meminimalisir resiko. Jadi kalau kita ada estimasi dari awal, maka bisa jadi kemungkinan resiko itu ada tapi resikonya kecil, sehingga tidak merugikan perusahaan, atau kita tidak perlu menempuh langkah-langkah untuk melakukan estimasi terhadap piutang tak tertagih, atau juga kita tidak perlu melakukan penghapusan dan pencadangan terhadap piutang, karena dari awal resiko yang ada di dalam perusahaan kaitannya dengan kaitannya dengan kredit tadi kita sudah minimalisir dari awal. Saya kira itu saja untuk materi akuntansi piutang. Kalau ada hal-hal yang tidak dipahami, silakan ditanyakan dan dikomunikasikan. Untuk pertanyaannya silakan bertanya melalui kolom komentar yang ada di bawah. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.